Assalamualaikum, ketemu lagi sama Buna. Kali ini Buna berada di DST Canta di Batu Sangkar. Luar biasa ya, situasinya, kondisinya di sini luar biasa. Ini semacam restoran yang berada di tengah sawah dan Buna lagi di tempat VIP-nya yang ngapung di atas kolam ya, luar biasa. Kali ini Buna akan memaparkan tentang suatu kondisi di mana yang terkait tadi dengan apa yang Buna sampaikan. Kebetulan diundang jadi pembicara di salah satu rumah sakit di Batu Sangkar tentang komunikasi efektif. Dan ternyata komunikasi berhubungan erat loh dengan pengendalian stres, terutama di tempat kerja. Saat ini kita masih banyak menemukan kasus-kasus gangguan kecemasan yang dialami oleh pasien-pasien psikosomatik, ya dimana kecemasan itu menimbulkan masalah di fisik mereka, misalnya ada sindrom dispepsianya, ada gangguan di irama jantungnya, dan paling banyak sih hopeless ya, arah-arah depresi yang kemudian terkait dengan kehilangan motivasi kerja dan tidak adanya rasa bahagia dalam bekerja. Tentu saja ini lama-lama akan mempengaruhi kualitas hidup kan. Jadi karena itu Buna ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau ingin bahagia dalam bekerja, maka yang perlu dikelola sebenarnya adalah salah satunya adalah manajemen stres dari diri kita sendiri. Pastilah dalam berinteraksi di tempat kerja kita akan punya masalah, kita akan punya problem. Tidak hanya tentang diri kita sendiri, tentang adaptasi kita dengan tugas yang diberikan, tapi juga karena kerjasama tim yang mungkin mempengaruhi pada hasil kerja kita. Kita tentu saja bekerja apakah di rumah sakit atau di institusi lain, di instansi lain, pasti bekerja bersama dengan tim. Karena itu perlu suatu komunikasi yang efektif. Apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif adalah suatu cara berkomunikasi di mana antara kita, seorang yang memberikan suatu komunikasi dengan teman yang kita ajak berkomunikasi, akhirnya mempunyai suatu pendapat yang sama. Dan karena itu tentu saja perlu beberapa langkah supaya kita bisa saling memahami dalam berkomunikasi sehingga tidak berujung pada konflik yang bisa memicu terjadinya stres di tempat bekerja. Teman-teman semua, adik-adik semua yang sering mengamati atau memantau ya YouTube Buna ingin menyampaikan bahwa akar masalah tidak bahagianya dalam bekerja atau stres dalam bekerja salah satu adalah ketidaksamaan visi dan kemudian tidak bagusnya komunikasi antar kita. Karena itu untuk komunikasi yang efektif yang menghasilkan kenyamanan di tempat kerja dan bahagia dalam bekerja, ada 4 hal yang harus dipahami. Pertama, dalam berkomunikasi kita harus saling mendengarkan. Saling mendengarkan itu dalam artian kita mendengar aktif. Jadi ketika teman kita menyampaikan sesuatu, kita mendengarkan dan memberikan respon positif. Cukup hanya dengan senyum, anggukan kepala, oh iya, apa benar begitu? Oh begitu, oke. Cuman ungkapan-ungkapan singkat seperti itu sudah bisa membuat orang yang ingin bicara dengan kita merasa dihargai. Kedua, dalam berkomunikasi kita harus pandai mengambil konten. Apa sih yang ingin disampaikan oleh teman kita? Ketiga, dalam berkomunikasi kita juga harus melihat apa suasana hati yang mereka sampaikan saat berkomunikasi. Apakah dia lagi marah, apa dia lagi sedih, apa lagi kecewa. Kita yang diajak berkomunikasi mesti bisa dan memahaminya. Dan yang keempat, kita bisa menyimpulkan totali semua yang disampaikan itu bisa kita ringkas dan kemudian kita berikan solusi bila kita mampu, dan tidak selalu harus memberikan solusi karena sebagian masalah akan selesai ketika kita mendengarkan aktif dan teman kita merasakan bahwa suasana hatinya lebih baik. Karena itu mari bersama-sama saling mendengar aktif, saling berkomunikasi efektif di lingkungan kerja agar kita bahagia dalam bekerja. Sampai ketemu lagi, mari atasi stres kita dengan belajar memahami dari diri kita sendiri, memahami orang lain. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum.